Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dengan Bang Lubis. Masih bersama Bunda Yuki, kita bakal belajar sedikit demi sedikit lagi tentang parenting dengan narasumber kita yang khas ini. Jadi setelah di video sebelumnya kita sudah mengulas tentang komunikasi, di video kali ini kita coba membahas seperti apa kemudian perkembangan ya anak-anak berdasarkan usianya. Jadi bagi orang tua perlu tahu ya seperti apa kemudian perkembangan dan pertumbuhan anak-anak ini agar orang tua bisa lebih tepat dalam berinteraksi dengan anak-anak. Nah, kita coba dengerin dulu seperti apa penjelasan dari Bunda Yuki tentang tema ini. Silakan. Oke, tentang anak ya. Kalau tadi disampaikan perkembangan usia. Jadi sebenarnya setiap anak itu punya tahapan perkembangan itu yang berbeda-beda. Udah mulai dari usia 1 tahun, 2 tahun dan seterusnya. Sehingga kita sebagai orang tua itu perlu mengetahui perkembangan apa yang terjadi pada anak kita di usia tersebut. Mengapa kita harus tahu? Agar kita bisa bagaimana cara berkomunikasi dengan anak yang sedang tumbuh kembangnya seperti itu. Contoh misalnya kayak anak kita gitu ya yang Mazaya usia 8 tahun. Nah, di usia itu kita sering kasih nasihat gitu ya. Kita sering memberikan ide atau pilihan. Tapi kayaknya dia tuh nggak terlalu memperhatikan gitu ya. Ternyata gitu ya kalau kita belajar di usia 8 tahun anak-anak itu punya ide sendiri di dalam kepalanya gitu. Sehingga kalau kita ngomongin dia tuh hanya sibuk dengan ide-idenya dia sendiri. Jadi seakan-akan tuh tidak mendengarkan. Tetapi sebenarnya dia tuh mendengarkan. Hanya dia tuh mungkin mengcombine ya antara informasi dari luar dengan imajinasi yang ada di kepalanya. Jadi kalau kita nggak ngerti gitu ya tahapan itu, mungkin kita bilang nggak perhatian banget sih ini anak kalau diomongin nggak dengerin gitu kan, atau mungkin nggak fokus dan segala macam itu. Jadi kita bisa tahu dan kemudian kita bisa membahasakannya dengan caranya dia. Terus seperti ini kebiasaan dia yang mungkin kalau melakukan suatu kadang-kadang kan Mazaya kalau makan itu kan lama kali gitu ya, makannya tuh lambat gitu ya. Kita tuh mungkin mikirnya sebelum kita belajar itu dia mungkin nggak suka gitu ya. Ternyata itu caranya dia itu menunjukkan bahwa kalau dia bosan ya. Kalau dia melakukannya itu sudah agak-agak gitu berarti dia tuh udah bosan. Kalau dia udah bosan berarti dia itu artinya udah nggak suka. Dan kalau udah nggak suka artinya kita nggak perlu memaksakan lagi gitu ya. Sehingga dengan begitu kita tahu gitu ya, kalau asalnya si anak ini udah bosan berarti dia udah nggak suka. Akhirnya kita nggak memaksakan gitu ya, nggak memaksakan kehendak kita kepada dia gitu. Itu contoh gitu ya. Jadi sebenarnya kita perlu belajar juga sih tahapan demi tahapan perkembangan anak biar kita itu bisa berkomunikasinya tuh dengan tepat seperti itu. Itu aja sih. Gitu, okay. Baik, itu tadi sebagian ya. Hari ini kita bahas di video ini tentang anak-anak yang berusia antara 7 sampai 8 tahun. Kalau kita review sedikit bahwa anak-anak di usia 7-8 tahun ini adalah fase di mana mereka suka berimajinasi ya. Mereka suka berimajinasi, suka kemudian mengeksplorasi ide-idenya. Jadi di dalam kepalanya itu banyak sekali ide tadi disampaikan oleh Bunda Yuki. Nah, sehingga banyaknya ide yang pengen dikeluarkan dari kepalanya ini yang membuat anak-anak usia 7 sampai 8 tahun ini seakan-akan sepertinya rentang fokusnya itu jadi sempit gitu. Sehingga kesannya kayak sering lupa, apalagi kalau diingetin. Nanti diingetin 1 kali, habis itu kayaknya lupa lagi, diingetin lagi gitu ya, lupa lagi gitu. Jadi sebetulnya bukan dia nggak memperhatikan, tadi Bunda Yuki udah sampaikan begitu, tapi anak-anak ini sebetulnya adalah tetap dia memperhatikan, tapi seperti terkesan lupa karena idenya banyak banget di dalam kepalanya. Nah,
Yang kedua tadi disampaikan oleh Bunda Yuki adalah normal ketika kemudian anak-anak ini di 7-8 tahun itu seperti terlihat bosan. Nah, tadi bahasanya Bunda Yuki itu ketika anak ini terlihat bosan, dia sebetulnya sudah tidak suka. Nah, sebetulnya yang perlu kita telusurin adalah penyebab tidak sukanya itu apa. Nah, anak-anak ketika dia seakan-akan menunjukkan ekspresi bosan pada sebuah aktivitas atau kayak nggak suka dengan sebuah aktivitas, itu sebetulnya tanda dia sudah berusaha. Dia sudah berusaha keras, dia udah berusaha maksimal, tapi kemudian dia merasa ini terlalu berat untuk dia. Nah, terlalu keras untuk dia sehingga dia akhirnya kayak ogah-ogahan gitu untuk menyelesaikannya. Nah, kita sebagai orang tua perlu kemudian untuk menyadari ini, bahwa jangan membiarkan anak kita itu untuk kemudian harus menyelesaikan segala sesuatu yang menurut dia itu terlalu sulit gitu. Jadi dibuatlah ukurannya sesuai dengan kemampuan si anak itu. Contohnya misalnya untuk urusan makan, ya. Kita sudah lihat nih anak kita, bukan dia nggak mau makan, bukan dia nggak suka makan, dia sebetulnya berusaha untuk menghabiskan makannya. Tapi karena setelah dia berusaha kok kayaknya sulit untuk ngabisin makan itu, maka ekspresinya yang muncul adalah seperti ketidaksukaan. Ekspresi yang muncul adalah seperti bosan. Nah, kita sebagai orang tua perlu bijak agar kalau udah melihat anak ternyata belum mampu untuk kemudian menyelesaikan urusan makan seperti yang kita sedang sajikan saat ini, dia nggak mampu untuk menghabiskannya, kita yang perlu menyesuaikan dengan memberi misalnya porsi yang lebih kecil ya, yang kemudian sesuai dengan usahanya maksimal si anak ini gitu. Ketika dia nanti berusaha, dia bisa berhasil menyelesaikan makanannya, akan muncul percaya dirinya dan dia akan lebih bersemangat untuk kemudian menuntaskan tugas-tugasnya yang lain gitu. Termasuk nanti setiap kali makan dia nggak trauma gitu. Nah, kebanyakan orang tua ini nge-push anak, udah tahu anaknya kemudian berusaha tapi nggak mampu, tapi dipaksain gitu. Nah, ini yang kemudian bikin anak seolah-olah terkesannya kayak nggak suka makan gitu. Nah, padahal nggak ada sebetulnya anak yang tidak suka makan itu. Yang ada hanyalah anak-anak yang sering kali terintimidasi di saat makan. Nah, sehingga ini situasi yang perlu kita kenali. Anak 7-8 tahun biasanya masih memunculkan perilaku-perilaku seperti itu. Jadi orang tua perlu tahu bagaimana kemudian bersikap bijak kepada anak-anak 7-8 tahun ini ya. Ini salah satunya, mudah-mudahan nanti di video lain kita bahas lagi. Banyak banget masih perilaku-perilaku umum di usia anak-anak 7-8 tahun ini, termasuk nanti anak usia 10 tahun, 12 tahun ke atas, mereka punya keunikan sendiri-sendiri ya. Pantau terus nih di channel kita bagaimana kemudian kita sama-sama belajar tentang pengasuhan anak agar kita bisa berinteraksi dengan anak kita dengan lebih baik. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.